Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati jami'il anbiya al-mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin, jami'il khulafa'ir rasyidin, wa jami'i ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jami'i ahli baitihi, jami'i ashabihi, wa jami'i syuhada'i badrin, wa summa ila hadrati ثم إلى حضرة الشيخ محمد مغربي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ حسن الشاذلي ثم إلى حضرة جميع أولياء التسع جميع الشهداء والصالحين في سائر العالم ثم إلى حضرة جميع مؤسسي ومجاهدي وعلماء نهضة العلماء خصوصا إلى حضرة مخل المنقلان باشم بن يحيى باشم أشعري وعبد الوهاب حسب الله بشير سنسوري وأبا مسأل بن عبد العزيز وأبا النووي بن الحسن السدوغري وأبا رضوان Mbak Asas Mbak Abbas Muda Cirebon, Mbak Zainul Arifin, Mbak Mashkur, Mbak Wahid Hashim, Mbak Ahmad Siddiq, Mbak Abdurrahman Ad-Dakhil bin Wahid Abdurrahman Wahid. ثم إلى حضرة جميع مشايخ معهد مطالب الأنوار، جميع زوجاتهم وفروعهم وأصولهم وجميع سلسلاتهم. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا جميع أساتذتنا جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا، خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ هشيم بن أشعري الجنباني، له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث Abi Dzarrin, lan iku ing dalem hadis Abi Dzarrin radhiyallahu muga-muga paring ridho sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Dzarrin, yaiku
anna hudura majlisi dzikrin sesetuhune nekani majelis ilmu, majelis dzikir itu majelis ilmu. Anna hudura majlisi dzikrin iku afdalu luweh utama. Iku afdalu luweh utama min sholati alfi rakaatin. Tinimbang saking sholat 1000 rakaat. Majelis zikir itu apa? Berarti majelis ilmu itu seperti yang kita lakukan saat ini, baik secara mubashir, secara langsung begini, baik secara muwajah seperti ini ataupun secara mubashir atau live streaming. Jadi ini adalah muwajah, talaki begini namanya talaki. Kemudian live streaming adalah secara mubashir. Dan alhamdulillah sekarang ini karena ada lockdown ini, kita lihat di media sosial posisi kita melihat banyak sekali ternyata kaum santri yang dulu ngajinya itu hanya ada secara talaki, secara offline, hampir semua sekarang di semua lini itu yang muncul adalah semuanya santri-santri dari Nahdlatul Ulama. Jangan sampai panggung ini itu dikuasai oleh orang-orang yang memang sejatinya secara silsilah keilmuannya masih dipertanggungjawabkan. Kalau menurut saya adalah semuanya harus tampil ke depan dan siap untuk menerima kritik. Jadi karena kalau sudah begini, sekali kita melakukan sedikit kesalahan, bahayanya ilmu di situ, kita memberikan ilmu, kemudian kita memberikan kesalahan dari suatu penjelasan, kemudian kita tidak mau menerima kritik, itu adalah bahaya. Ini majelis zikir, karena eranya era milenial, ada majelis zikir yang sifatnya live streaming. Wa syuhudi alfi janazatin lan nyakseni 1000 jenazah. Nyakseni itu berarti kita mendatangi hormat kepada jenazah. Wa iyadati alfi maridin lan nyambangi 1000 wong loro. Ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzarrin bahwa keutamaannya mendatangi majelis ilmu 1 kali. Kenapa saya mengatakan 1 kali? Karena di sini tidak disebutkan berapa kalinya, justru malah pembandingnya yang disebutkan perkaliannya. Jadi yang pembandingnya adalah 1000, tapi mendatangi majelis zikir cuman tidak ada keterangan waktu. Berarti 1 kali. 1 kali mendatangi majelis zikir itu sama dengan kita sholat 1000 rakaat. Makanya di hadis kemarin disebutkan bahwa orang yang punya ilmu itu jauh lebih tinggi daripada seorang ahli ibadah. Wa qala Umar bin Al-Khattab, wa qala lanus dawu sapa Umar bin Khattab radhiyallahu muga bareng ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Umar bin Khattab, innar rajula setuhne wong lanang iku layak ruja yakti metu sapa wong lanang mimmal zilihi saking omahe rajul wa alaihi lan iku ing atase rajul minad dunubi saking nglakoni pira-pira dosa mislu jibali tihamah atau tahamah ini tihamah ya Allah mislu jibali tihamah ini nama utawi padane pira-pira gunung Tihamah. Ini istilah, saya nggak tahu gunung Tihamah itu yang seperti apa. Selanjutnya, faida sami'a mongko nalikane krungu sapa rajul al alima ing wong kang alim khofa
mongko wedi khofa mongko dadi wedi sapa rajul wastarja'alan banjur bali banjur bali sapa rajul andunubihi atau wastarja'a mongko banjur bali utawa mengurungkan atau ya bali aja lah nanti penjelasannya nanti andunubihi saking dosone rajul utawa andunubi saking kegiatan maksiate rajul wang sorofa lan bubar lah ini wang sorofa lan bubar utawa bali rajul ila mangzilihi maring panggonane rajul atau menuju rumahnya rajul tempat tinggalnya rajul walaisa lan hale ora ono iku alihi ngatasi rajul apa dzambun dosa. Sudah, ini maksudnya di sini adalah dari Umar bin Khattab jika ada seorang laki-laki keluar dari rumah kemudian dia menjalankan kemaksiatan yang sangat besar sekali sampai bertumpuk-tumpuk. Di sini digambarkan sebesar gunung Tihama. Kemudian pada saat di tengah aktivitas maksiatnya dia, di tengah aktivitas maksiat, entah itu ini kalau belum dilakukan berarti kan tidak jadi pembahasan. Karena maksiat itu kalau kita baru niat masih belum mendapat dosa. Kalau ini sudah digambarkan bertumpuk-tumpuk berarti sudah melakukan. Itu. Enaknya jadi umat Islam di situ. Jadi apabila kita niat maksiat belum dikasih dosa sama Allah, kalau kita niat melakukan kebaikan sudah dikasih pahala sama Allah. Nah, kalau ini sudah digambarkan mislu jibali tihamatin, jadi sepadan dengan gunung Tihamah, berarti dia sudah mendapatkan dosa yang bertumpuk-tumpuk, yang sangat besar, otomatis dia sudah menjalankan aktivitas maksiat. Seorang yang keluar dari rumah tadi, kemudian dia menjalankan maksiat, di tengah aktivitas dia menjalankan maksiat itu, kemudian dia mendengar ada seorang alim di daerah situ, lalu dia menjadi takut. Dia menjadi takut, takutnya bukan karena apa-apa, takut karena kealimannya dia kealiman orang alim tersebut, dia takut dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri aktivitas maksiatnya saat itu. Kemudian setelah itu dia langsung pulang. Wan sorofa ila mangzilihi, dia kemudian bergegas menuju rumahnya. Maka pada saat itu pula dosa-dosanya rontok semua. Jadi dia pulang ke rumah dengan tidak membawa sedikit pun dosa yang ada di pundak orang yang menjalankan maksiat tersebut. Ini adalah athar sahabat atau dari Umar bin Khattab, bukan hadis. Fala tufariku mongko ojo misahi sapa sira majalisal ulama ing pira-pira panggonan majelis ulama. Fa innallaha ta'ala mongko stune Allah taala iku lam yakhluqu orang dadekake iku lam yakhluk orang dadekake sapa Allah ala wajil ardi ing atase dhuwure bumi turbatan ing lemah akrama kang luweh mulya min majalisil ilmi saking pira-pira min majalisil ulama saking pira-pira majelise ulama. Ini pernyataan selanjutnya adalah maka siapapun dilarang untuk memisahkan atau mencegah beberapa majelis atau majelis-majelis ilmu.
majelis ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menciptakan hal yang paling mulia di atas dunia ini kecuali majelis ulama. Itu makalah dari Umar bin Khattab. Wa naqala lan nukil sapa asyar Masahi Syekh Syar Masahi atau Imam Syar Masahi Al-Maliki kang bangsa Maliki. Jadi Syekh Syar Masahi ini adalah pengikut madhab Maliki. Jadi kalau ada Maliki, kemudian ada Asy-Syafi'i, ada Al-Hanafi, ada Al-Hambali, itu adalah nisbat kepada kefikihan dia. Jadi dia mengikuti imam siapa. Al-Maliki kang bangsa Maliki fi awali kitabihi ing dalam awale kitabe Syarh Masahi. Rupane nadbid duror yaitu nazam duror an Nabi yaitu penjelasannya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wis dawuh sapa jeneng Nabi, man azzama man utawi sapane wong iku azzama ngegungake sapa man al alima ing wong kang alim. Fa innama mongko angin bestine yu'azzimu, fa innama yu'azzimu mongko angin bestine yu'azzimu ngagungake sapa ngagungake fa innama ngagungake ing man apa Allahu Gusti Allah taala wa man sapane wong iku tahawana ngremehake sapa wong bil alimi kelawan wong kang alim fa inna ma mongko ing bestine dalika utawi mengkono-mengkono tahawan iku istighfafun ngremehake billahi kelawan Allah taala khalimulur Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Ini hadis yang dinukil dari Syekh Syar Masahi. Man azzamal alimu man azzamal alima fa innama yu'azzim yu'azzimullahu ta'ala. Wa man tahawana bil alimi fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulihi. Barang siapa memuliakan orang yang alim, sesungguhnya dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang meremehkan orang alim, maka sesungguhnya dia telah meremehkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang baru datang saya kasih tahu, ini santri-santri yang baru datang. Ya, di sini orang alim itu kriterianya memang kalau dalam muqaddimahnya Mbah Hashim ini kriteria kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini kan Mbah Hashim ini berusaha menyusun agar lebih mudah dipahami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang ahli ilmu itu tidak bisa dilihat hanya casingnya saja. Orang ahli ilmu tidak bisa dari penampakan luarnya. Bisa jadi orang itu pakai jubah, pakai udeng-udeng, jidatnya hitam kira-kira, tapi sebenarnya dia bukan seorang yang ahli ilmu. Itu bagaimana caranya? Ini saya mereview aja. Kita cukup melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut kira-kira sama tidak akhlaknya dengan Rasulullah. Pertama yang kita lihat adalah akhlaknya, bukan kepintaran dia. Jadi siapapun itu, dimanapun tempatnya, entah di media sosial, entah di media offline,
Kalau ketemu orang-orang yang kelihatannya orang yang alim, ternyata kita lihat akhlaknya sama tidak dengan Rasulullah. Kuncinya di akhlak dulu, bukan di kepintaran. Biarpun dia bisa 6 bahasa asing misalkan, atau dia bisa yang lain, tingkat hafalannya sangat tinggi, hafal Al-Quran misalkan, atau kemudian dia hafal sekian ratus hadis misalkan, tapi kalau akhlaknya tidak sama, maka itu belum bisa dikatakan seorang yang alim. Kenapa? Saya sudah mengutip kemarin, ini saya mereview aja bagi para netizen yang ada di rumah, karena di sini ada beberapa santri yang mungkin kemarin tidak mengikuti di rumahnya, ya karena ini jam asik-asiknya jam tidur masalahnya. Karena kalau hanya sekedar hafal Al-Quran, banyak sekali di dunia ini secara mencatat dia hafal Al-Quran tapi dia bukan seorang yang muslim. Ada juga dia hafal Al-Quran tapi dia justru malah orang yang berusaha merobohkan Islam. Misalkan saya sudah menceritakan sekitar 2 hari yang lalu, yaitu pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, yaitu Abdurrahman bin Muljam, itu juga hafal Al-Quran. Ngaji sampai nangis-nangis. Jadi begini, orang alim kriterianya itu tidak yang bersifat matematis. Intinya begitu, tidak bersifat matematis. Dan itu nanti kita akan semakin tahu apabila kita semakin banyak belajar, apabila kita semakin banyak memperkaya ilmu. Ilmu apa yang jelas bukan ilmu eksak. Ini tidak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu umum. Ini berarti ilmu yang berkaitan dengan agama. Itu adalah pondasinya di situ. Sudah? Jadi biar kita tahu minimal bagaimana kita bisa memperlakukan orang yang alim. Karena bisa jadi orang alim itu orang yang pakaiannya compang-camping yang kita temukan di sekeliling kita. Compang-camping, kelihatan sangat lusuh, orang ketok pintere, tapi ternyata dia orang alim. Ada juga yang pakaiannya sangat mentereng, ternyata dia tidak alim. Begitu juga sebaliknya, pakaiannya lusuh, pancene orang alim, meniku ya ono. Nah ini bingungnya kita di situ. Pakaiannya mentereng tapi alim. Banyak sekali dulu para imam itu, kemudian ahli sufi yang pakainya bagus-bagus, tapi dia juga sangat alim. Terus kebiaya gak bingung. Oleh sebab itu, maka ini kata Umar bin Khattab adalah kita dilarang untuk memisahkan, misahi majelis-majelis ilmu. Mereka banyak sekali, misalkan mohon maaf sekali lagi, jadi mereka yang sering melakukan hate speech, ujaran-ujaran kebencian di media sosial, itu mereka juga berdalih membuat majelis ilmu. Nah ini masalahnya, dia mengujarkan kebencian atas dasar topeng majelis ilmu. Nah ini bagaimana kalau kita korelasikan dengan makolahnya dari atau dari statementnya dari Umar bin Khattab, nggak nyambung. Karena kalau secara formalnya dia mengatakan bahwa saya buat majelis ilmu, kenapa kok dilarang? Itu. Tapi kontennya, isinya jelas adalah hate speech atau ujaran-ujaran kebencian. Maka itu kita kembali kepada akhlak Rasulullah, karena itu bukanlah akhlak Rasulullah. Apalagi misalkan sudah ngajak-ngajak ke hal-hal yang bersifat negatif untuk mendirikan negara dan lain sebagainya, di mana negara kita ini sudah mapan, kita sudah punya rumah, tapi mereka ingin rumah kita dirobohkan. Lek jenenge apa-apa no wong, lek duwe omah terus omah dirubuhno, iku mesti penghuni omah iku korat karit. Sudah, itu adalah rumus. Korat karit. Maka itu tugas para santri semua adalah bagaimana kita memperdalam ilmu dengan baik dan benar. Bukan perdalam ilmu secara pintar, tapi dengan baik dan benar. Dan mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Ini adalah dasar yang paling sederhana ternyata dan paling kuat.
Kata mereka, ada beberapa dari mereka mengatakan bahwa kenapa kok mayat ditalkini. Sebenarnya dasarnya cukup dari hadis ini saja. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan ibu hingga liang lahat. Dan ternyata orang ditalkini itu pada saat mayat ada di mana? Di liang lahat. Sudah itu aja, nggak usah repot-repot. Dan ini fi'il amar. Nggak usah cari dalil jeru-jeru, dalil nalkini mayat nggak usah, terlalu jeru kejeron. Cukup dari hadis ini saja sudah menyelesaikan urusan atau dari persoalan pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu. Ini terutama dalam mereka-mereka yang sok-sokan mengatakan bahwa yang kita lakukan ini adalah bid'ah. Nalkini mayat adalah bid'ah, nggak ada tuntunan Rasul dan lain sebagainya. Ini perintah, mencari ilmu. Dan pentalkinan itu sama dengan memberikan ilmu. Nanti kalau ditanya jawab siapa Tuhan kamu, jawab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa Rasul kamu? Ini belajar apa tidak? Belajar. Proses belajar itu adalah ada yang ngajari dan ada yang diajari. Ada transfer ilmu pengetahuan itu adalah belajar. Sudah, itu nanti gak usah taki-taki. Kalau untuk urusan talkin-mentalkin cukup hadis itu saja. Sudah, saya lanjutkan. Jadi Syekh Syar Masahi sampun. Selanjutnya waqala Aliyun. Waqala lanus dawuh. Ya. Waqala lanus dawuh sapa Aliyun. Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali karamallahu wajah. Muga-muga paring kemuliaan sapa Allah wajahu ing wajahe Sayyidina Ali. Kafa was nyukupi bil ilmi kelawan ilmu apane syarofan kemuliaanane anna yadda'iyahu ayyadda'iyahu yentoh ngaku-ngaku ing ilmu sapa man wong la yuhsinu ora bagusi sapa wong hu ing ora bisa bagusi sapa wong hu ing ilmu. Wa kafa bil jahli wa kafa lan wis nyukupi bil jahli kelawan kebodohan apane diman celone utawa hinone ayyatabarroka apa ayyatabarroa yen toh lebaran atau yen toh membebaskan dirinya atau lebaran soman minhu yen toh lebaran minhu saking jahil saking kebodohan sopoman wong huwa utawi man kufihi ing dalem jahil wan syadda fi ma'ahu titik 2 sudah. Intinya begini, jadi ilmu ya ilmu, bodoh ya bodoh, kemudian orang itu misalkan wong iku asline iku pinter, ngerti agama, tapi kok beladus. Nah, begitu. Jadi ini posisinya sudah berbeda, sudah dibedakan. Jadi orang itu jadi tahu wong iki pinter, tapi ilmunya ora tinggu. Ada lagi wong iki jane bodoh, tapi macake pinter. Apa namanya konteks orang yang punya ilmu itu sudah menempati posisinya sendiri. Tanpa harus orang-orang mengaku aku duwe ilmu utawa ora. Itu kalau dalam athar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu juga orang bodoh. Biarpun dia pura-pura tidak bodoh, orang akan tahu bahwa dia itu adalah bodoh. Tapi ya begitu, ini adalah dalam konteks Sayyidina Ali. Nanti dalam konteks orang awam tidak bisa membedakan mana orang yang bodoh, mana yang tidak. Karena banyak sekali sekarang orang yang tersesat dengan
pembodohan. Dengan pembodohan yaitu orang-orang yang menggunakan wajah-wajah agama untuk membodohi masyarakat. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun. Sudah, ini enggak usah dinyanyikan, langsung aja tamanani ya. Kafa wis nyukupi syarafan apane kemuliaanane bil ilmi kelawan ilmu da'wahu apa oleh ngaku-ngaku sapa wong oleh ngaku-ngaku ing ilmu sapa jahilun wong kang bodoh wa yafrahu lan bunga wa yafrahu lan bunga wa yafrahu lan bunga sapa jahilun in amsa lamun dadi sapa wong ilal ilmi maring ilmu iku yung sabu den bangsa ake. Ini kemudian ini maksudnya adalah kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun. Ini adalah maksudnya wong duwe ilmu iku ketara. Ilmu iku bakal muncul sendiri kemuliaannya. Biarpun orang itu mengaku-ngaku agar dianggap sebagai orang yang punya ilmu, ini apa namanya? Wa yafrahu in amsa ilal ilmi yungsabu. Biarpun dia orang yang apa namanya? Kalau biarpun ada orang bodoh yang ingin dianggap sebagai orang pintar, itu nanti pasti akan ketahuan juga. Karena ilmu itu menempati tempatnya sendiri yang mulia. Wa yakfi lan nyukupi lan bakal nyukupi apane humulan apese bil jahalati atau juhala kelawan kebodohan sopo annani stune ingsun ura'u den wedeni sopo ingsun mata kapan ungsabu mata ungsab kapan dan bangsa ake sopo ingsun ilaihi maring juhalah wa aghlabu lan mering sopo ingsun. Orang bodoh kebodohan akan menempati tempatnya sendiri yang hina, kepintaran juga akan menempati tempatnya sendiri yang mulia. Ini versi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wa qala lan wasdawu sapa Ibnu Zubairin. Sapa Ibnu Zubair. Anna Abu Bakrin stune Abu Bakar As-Siddiq iku kataba nulis sapa Abu Bakar ilayya maring ingsun wa ana lan hale utawi ingsun iku bil Iraqi ing dalam negara Irak. Isi suratnya adalah rupane surat ya bunayya do anak ingsun alaika netapono sapa sira bil ilmi kelawan ilmu fa innaka mongko setune sira iku idaftaqarta nalikane melarat sapa sira kana mongko ana apa ilmu iku malan dadi dunya wa idastagnaita lan nalikane sukih sapa sira kana mongko ana apa ilmu iku jamalan dadi perhiasane atau pepaese. Sudah, ini Abu Bakar ngirim surat kepada Ibnu Zubair, kepada siapa namanya? Iya, Ibnu Zubair. Isinya adalah Ibnu Zubair diminta untuk senantiasa mencari ilmu, menuntut ilmu.
Karena dengan ilmu itu, jika dirinya melarat, maka ilmu itu bisa menjadikan dia kaya. Kaya secara apa? Otomatis kaya secara ilmu. Ojo terus mbak anggap gue terus apa mondok suwi terus moro-moro dadi wong sugih. Enggak. Jadi dengan ilmu itu kita akan menjadi kaya. Pertama yang paling pasti kaya ilmu, kedua kita pasti semakin banyak pengetahuan, semakin punya kemampuan yang tinggi untuk beradaptasi dalam keadaan apapun. Wa idza staghnaita lan nalikane apabila kita diberi kekayaan secara materi, maka ilmu itu akan menjadikan kita sangat waspada. Jadi kita ibaratnya istilahnya begini, ibaratnya orang ketumpaan rizki. Jadi seseorang yang punya ilmu apabila diberi kekayaan maka insya Allah pasti harta yang tersebut pasti akan bermanfaat. Wa qala Wahbu bin Munabbahin wa qala lan wasdawu sapa Wahb bin Munabbah yatasya'abu dadi ngepang minal ilmi saking ilmu apa asyarafu kemulyanan wa ingkana lan nalikane ana apa sahibuhu wong kang duweni ilmu wa ingkana senajan ana sapa sahibuhu wong kang duweni ilmu iku danian iku hina. Sudah? Selanjutnya wal izzu ay wa yatasya'aba minal ilmi al izzu, itu begitu maksudnya. Wal izzu lan luhur wa ingkana senajan ono sapa wong sapa sahibuhu iku muhanan diinoake. Sudah, wal qurbalan parak wa ingkana senajan ono sapa sahibuhu iku qosiyan adoh wal ghaniyyu lan sugih wa ingkana lan senajan ono sapa sahib iku faqiran wong kang melarat. Wal muhabatu lan dadi wibawos wa ingkana senajan ono sapa sahib iku waldi'an asar. Nah, ini dari Wahab bin Munabbah bahwa sesungguhnya di ilmu itu apa namanya? Ilmu itu orang atau ilmu itu benar-benar bisa menunjukkan sejatinya ilmu itu. Itu. Ini sudah masuk sastra-sastra karena sudah banyak syair-syair. Tapi hanya sebagian aja, nanti di reaksi yang lain juga tidak. Kalau syair berarti memang agak berat, cara manainya juga agak berat, agak metaforis juga, kemudian ada pembanding juga semacam itu. Intinya begini, ilmu akan menunjukkan dirinya sendiri. Biarpun, biarpun yang punya ilmu itu terhina, ilmu tetap mulia. Biarpun bukan terhina, hina, maksudnya hina. Biarpun yang punya ilmu itu dihinakan, ilmu tetap luhur, tetap mulia. Biarpun yang punya ilmu itu jauh, tapi masih terasa dekat dengan ilmu.
Biarpun yang punya ilmu itu fakir, ilmu itu menunjukkan kekayaannya. Nah, itu semacam itu. Dan seterusnya. Ini ada kurang satu. Wa in kana wadi'an. Tadi senajan ono sapa sahibul ilmi iku wadi'an itu asor. Oh, salah. Jadi wal mahabah ilmu itu menunjukkan kewibawaannya, biarpun orang yang punya ilmu tersebut adalah posisinya asor. Asor itu berarti posisi yang sangat rendah atau tidak apa istilahnya. Ya. Ini ada wadi di sini, ada kosi. Oh bukan. Ada wadi, ada dani, ada muhanan. Ini maknanya hampir sinonim, hampir sama, yaitu sama-sama posisi underestimate atau posisi di bawah. Al ilmu utawi ilmu iku, yo ini apa namanya syairnya. Al ilmu utawi ilmu iku balagha nakaake apa ilmu kauman ing kaum dzarbatas syarafi ing puncake kemuliaan wa sahibul ilmi utawi pira-pira wa sahibul ilmi utawi wong kang duweni ilmu iku mahfudun ten reksa minat talafi saking rusak. Sesungguhnya orang yang punya ilmu itu akan terjaga dari perilaku yang merusak. Nah, kalau ada orang yang kelihatannya punya ilmu tapi perilakunya merusak, maksudnya dia itu tidak punya ilmu. Itu aja. Itu adalah kesimpulan dari sini, dari bait pertama. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu. Ya sahibahe, ya sahibal ilmi he wong kang duweni ilmu, mahlan alon-alon sapa sira, la tudannisuhu aja ngotori sapa sira hu ing ilmu. Bilmu biqoti aja ngotori, bilmu biqoti kelawan bira-bira perkara kang rusak. Fama lil ilmi, fama mengko ora ana iku lil ilmi kedue ilmu. Si. Min kholafi saking ganti. Wahai yang punya ilmu, berhati-hatilah alon-alono, janganlah engkau rusakkan ilmu yang ada pada dirimu. Intinya begitu. Jangan jadikan rusak karena tidak ada, kalau ilmu itu sudah rusak tidak ada gantinya. Al ilmu utawi ilmu iku yarfa'u ngangkat sapa, iku bakal ngangkat apa ilmu baitan ing omah la imada lahu, la imada kang ora ana cagak iku maujud lahu maring lahu kedue omah. Ilmu itu bisa ngangkat, diibaratkan ilmu itu bisa meninggikan sebuah rumah tanpa harus dipasang tiang. Ini ibarat, ini bahasa sastra. Wal jahlu utawi kebodohan, wal jahlu utawi kebodohan iku yahdimu ngerubuhake apa jahil baital izzi ing omah keluhuran wasyarafilan kemuliaan. Sebaliknya kebodohan akan menghancurkan kemuliaannya ilmu. Lanjut. Wa qala lana mustawa sabu Abu Muslim Al-Khawlani kang bangsa Khawlan radhiyallahu muga-muga paring ridho sapa Allah anhu saking Abu Muslim. Al ulama'u fil ardi, al ulama'u tawi pira-pira ulama fil ardi ing dalem bumi
iku mislun nujumi, iku kaya umpamane lintang fis samai ing dalem langit. Idza badat nalikane ngedeng itu apa? Menampak, mewujud atau menampak. Idza badat nalikane muncul, idza badat nalikane katok, itu katok sih, katon. Nek katok siji. Katon ya. Kita mbak tulis pego itu ketok karo katok podong. Ben gak bingung. Idza badat nalikane muncul atau ngedeng utawa rise up iku jare basa Madura rise up. Menampak. Idza badat nalikane katon apa nujum linnasi maring menungso ihtadu mongko aweh pituduh sapa sira kabeh biha kelawan nujum. Wa idza khafiyat lan nalikane samar utawa ilang, wa idza khafiyat lan nalikane samar utawa ilang apa an-nujumu, wa idza khafiyat lan nalikane samar apa lintang anhum saking sira kabeh anhum saking nas tahayyaru mongko bakal bingung sapa menungso. Ini dari Syekh Abu Muslim Al-Khawlani. Ilmu itu adalah merupakan guidance atau petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dibaratkan bintang. Bintang itu adalah merupakan petanda bagi siapa saja yang sedang mencari arah. Sekarang aja sudah enak, sudah ditemukan kompas dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin bisa kita rubah redaksinya. Ilmu itu ibarat kompas. Kalau dulu ya bintang. Tapi yang ada di langit itu tidak hanya serta-merta petunjuk arah sebenarnya. Tapi juga tanda-tanda yang lain. Dalam ilmu astronomi banyak sekali. Kalau muncul bintang ini di sini, bintang ini di sini. Bahkan kemarin share-sharean media sosial itu. Kalau sudah muncul bintang Surya atau bintang Kejora. Maka bisa dipastikan insya Allah wabah COVID akan segera hilang. Amin. Nah, itu adalah hitungan astronominya atau ilmu falaknya. Para pelaut dulu, para petualang, Ibnu Battuah juga misalkan yang ngelilingi dunia sebelum Columbus, sebelum Marco Polo, yang lebih dulu adalah Ibnu Battuah. Awalnya berangkat haji ke Mekah, kemudian dilanjutkan dengan keliling dunia untuk mengetahui keadaan dunia hingga sampai ke Sumatera juga, sampai ke Indonesia. Catatannya sudah dicatat dengan baik kalau Ibnu Battuta kalau nggak salah dari Maghribi, dari kalau nggak dari Maroko ya dari mana Tunis, Aljazair, antara situlah. Seingat saya itu Ibnu Battuta. Itu akhirnya jadi pelaut yang ulung, seorang petualang. Bekalnya apa? Bekalnya juga bintang. Ini menunjukkan arah mana, sedang apa, dan lain sebagainya. Itu adalah dari bintang. Maka menurut Syekh Abu Muslim, jadi ilmu itu adalah ibarat bintang yang dimana manusia itu menjadikan pegangan untuk arah. Jika bintang itu tertutup mendung, entah mendung tipis, entah mendung tebal, bintang itu pasti ada di posisinya itu. Tidak pernah bergeser, kecuali hanya bulan-bulan tertentu saja. Hanya posisinya agak serong-serong. Kalau ketutup mendung, maka bingunglah manusia. Nah, ini susahnya. Nanti kemudian yang muncul ternyata tidak bintang. Yang muncul adalah bintang-bintangan.
Akhirnya akan menyesatkan banyak orang. Tuh. Sudah? Wa angsyadda lan nyanyi atau bersyair sapa Abu Muslim fi ma'nahu dalam manane qaul tadi. Ma'al ilmu sertane ilmu fasluk mongko ngambau sapa sira haitsuma ing dalem endi panggonan salaka kang ngambah apa al ilmu wa anhu lang saking ilmu fakashif mongko buka sapa sira kullaman ing saben-saben wong indahu saking sandinge wong iku indahu saking sandinge wong fahmun utawi faham. Fafihi mongko iku ing dalem ilmu, fafihi mongko iku ing dalem ilmu jalalun utawi terang, jalaun utawi terang lil kulubi maring ati minal ama saking buta buta. Wa aunun lan pitulung ala dini ngatasi agama alladzi kang amara alladzi kang amruhu utawi urusane din iku hatmun wajib. Fa khalid rawatul ilmi washab khiyarahum. Sudah, selanjutnya adalah ini syair tuwa lagi. Fa khalid mongko nyampurono sapa sira rawatul ilmi ing pira-pira rawine ilmu washab lan ngancanono sapa sira khiyarahum ing pira-pira pilihane ruwat atau perawi atau orang yang meriwayatkan atau orang yang ini ruwat ini sama dengan orang yang alim, orang yang membawa ilmu. Faswahbituhum utawi ngancani ruwat iku zainun dadi pepaes wa khiltatuhum lan utawi nyampuri ruwat iku ghanmun dadi keuntungan wala ta'dauna ainaika wala ta'dauna lan ojo ngengokake temen sapa sira ainaika ing mripat lorone sira anhum saking ruwat. Fa innahum mongko setuhne ruwat iku nujumun iku kaya lintang iku nujumu hudan iku kaya lintang petuduh in ghaba nalikane ilang apa najmun lintang bada oh ya in ghaba lamun ilang apa najmun lintang bada mongko muncul apa najmun lintang kang liyane. Fa wallahi mangka demi Allah laulal ilmu lamun ora ana ilmu iku maujud ma ora ittadha kang pertelo apa al huda pituduh laha
La wala la halan ora ono perkara kang jelas min bil umuri saking samare pira-pira perkara lana kedua kita apa resmun tetenger. Sudah, intinya adalah di sini menyebutkan ruwat di sini adalah sahibul ilmi atau orang yang ahli ilmu. Di sini mulai bait pertama saya bacakan kesimpulannya saja. Mulai pertama kita diminta untuk mencari ilmu sebagaimana berjalannya ilmu itu. Nah, itu bagaimana caranya? Itu berarti tiap orang punya, nanti kalian cukup tanya kepada guru kalian saja. Bagaimana cara mencari ilmu. Dan proses untuk mendapatkan ilmu itu macam-macam. Kalau dulu ada Mbak Khalil Bangkalan itu, muridnya macam-macam, disuruh macam-macam. Itu orang yang seorang wali yang melahirkan kiai-kiai di seluruh Nusantara. Itu adalah Mbak Khalil Bangkalan. Termasuk yang mengistiqorohi Nahdlatul Ulama. Menghasilkan para kiai-kiai, tapi yang mondok di situ itu macam-macam. Ono sing mek sedino, ono sing seminggu, ono yang saulan, ada yang langsung disuruh pulang. Suruh pulang sudah ilmunya sudah langsung manfaat. Proses transfer ilmunya kapan? Nah itu wallahu a'lam, itu yang tahu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Ono sing saulan-ulan gak iso. Kayak Ibnu Hajar misalkan, justru setelah melihat batu netes, air netes di atas batu, dia memutuskan kembali lagi ke pesantren atau ke tempat majelis ilmu, justru malah menjadi seorang imam yang besar. Padahal awalnya nggak paham-paham sama sekali. Jadi Allah membuka tabir hijab kebodohan kita. Jadi ilmu itu kan tempatnya ada di sini, tidak ada di sini. Kalau di sini ini adalah kecerdasan atau apa namanya IQ. Tapi ilmu itu ada di sini. Sama halnya misalkan begini, Mbak Khalil ini kayak sama Mbak Hashim. Mbak Hashim ini muridnya. Kalau secara keilmuan mungkin di bawahnya Mbak Hashim. Makanya Mbak Khalil bilang, lek urusan hadis, aku mau guru nanggone Hashim. Tapi tidak menjadikan Mbak Hashim ini sangat tinggi hati, tidak. Bagaimanapun yang namanya guru tetaplah guru. Dan itu dijadikan patokan karena tiap orang pasti punya kelebihan, itu yang harus kita catat. Tidak lantas kalau seseorang sudah berubah, bertransformasi menjadi sesuatu, maka dia akan melupakan sebelum-sebelumnya. Namanya guru tetap guru, justru malah mohon maaf, justru urusan antara bainar ruwat atau bainar sahibil ilmi atau bainar mu'allim dan muta'allim, ini sudah ada pembedaan. Beberapa orang justru malah menganggap guru, seperti kalian-kalian, ini ada sebagian yang mengajar diniyah, seharusnya yang ngajar diniyah ini lebih dihormati santri daripada guru yang mengajar formal. Tapi iki kualik. Dan hampir di semua tempat sudah mulai terbalik. Justru malah guru di formal itulah yang dihormati, entek-entekan, tapi guru diniyah dianggap koncone dewi. Nah ini adalah hal yang salah. Hal yang salah. Padahal nanti kelak yang dipakai, yang terpakai besok, bukan untuk hanya urusan dunia, terutama adalah urusan akhirat, itu adalah guru urusan agama atau guru diniyah. Ini harus jadi catatan bagi siapa saja, terutama para santri, di mana saja dia berada, kita harus hormat, kalau bisa sangat hormat kepada guru-guru diniyah kita. Tapi ya begitu, di sini ada adabul alim wal muta'alim. Nanti coba kalian teliti. Seorang mu'alim itu juga harus mempunyai adab yang bagaimana, seorang muta'alim atau murid itu juga harus punya adab yang bagaimana.
Itu ada. Dan mindset ini harus kita rubah. Pelan-pelan kita rubah. Biarpun bendino ketemu karawakmu, bendino guyon karawakmu, yang namanya guru tetaplah guru. Gak iso terus mbok jendul ndase, sirai dan lain sebagainya. Apa mana mbok tantang gelut misalkan. Misalkan ini. Karena adalah pasti kejadian itu pasti ada. Orang yang berilmu itu bisa menghilangkan kegelapan di hati. Itu begitu. Menghilangkan kegelapan di hati, ini syair yang kedua. Dan bisa menolong dari perkara-perkara yang sifatnya wajib. Kemudian maka syair selanjutnya yang ketiga, maka kita diminta untuk bergaul dengan ruwatul ilmi atau perawi ilmu atau sahibul ilmi. Dan kita diminta untuk menemani atau ngancani gembuli mereka. Selanjutnya, sesungguhnya berteman dengan mereka itu adalah merupakan perhiasan dan bercampur dengan mereka itu adalah merupakan keuntungan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang terakhir, ini maksudnya adalah bait yang terakhir. Bait yang terakhir, demi Allah, jika tidak ada ilmu, maka tidak akan ada petunjuk. Jika tidak ada ilmu, maka manusia akan tersesat. Itu kuncinya. Kemudian dan tidak ada perkara-perkara yang terjelaskan dengan baik. Itu adalah bait yang terakhir. Wa qala lan wasdawu sapa Ka'bul Ahbar, Ka'ab Ahbar radhiyallahu muga-muga bareng ridho sapa Allah hu ing Ka'ab lau anna sawaba majlisil ilma lau anna sawaba lamun stuhune pahalane oh ya lau anna sawaba majlisil ulama'i setuhune ganjarane majelis ilmu iku bada lau anna lamun setuhune ganjarane majelis ulama iku bada katon utawa ketok apa sawab linnasi maring menungso laqata talu mongko yakti paten pinaten laqata talu mongko yakti saling membunuh sapa nas alaihi ing atase sawab hatta yatruka sehingga nah ini gambarannya dari paten pinaten tadi lebih spesifik sehingga yatruka ninggal sapa kullu di imarotin saben-saben wong kang duweni kekuasaan utawa kepemimpinan imarotahu ing kekuasaane imarah kekuasaane kulun wa kullu dhi sukin lan saben-saben wong kang duwe pasar atau saudagar atau miliarder atau triliuner sukohu ing pasare kuludhi. Sudah, ini digambarkan lanjut tanggung karek salari titik. Utawi abie pira-pira pepareng iku al-aqlu akal wa syarrul masaib utawi pira-pira wa syarrul masaib utawi olone pira-pira musibah iku al-jahlu bodoh. Sudah ini mau saya jelaskan yang pertama dari Ka'ab Ahbar. Ka'ab Ahbar, lau anna sawaba majlisil ulama'i badalin nasi laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu di imaratin imarotah wa kullu di suqin suqah. Sudah. Jika
pahalanya mencari ilmu itu ditampakkan kepada seluruh umat manusia, maka bisa dipastikan bahwa mereka akan saling membunuh demi mendapatkan pahalanya cari ilmu itu. Di sini digambarkan sama Syekh Ka'ab Al-Ahbar, ibaratnya jika orang itu mempunyai kekuasaan, mempunyai power, mempunyai jabatan, maka semuanya akan ditinggal untuk demi mendapatkan sawab atau pahalanya mencari ilmu. Jika dia seorang yang punya pasar atau kullu dzi suqin, orang yang punya pasar atau seorang saudagar, miliuner, triliuner, maka pasti itu semuanya akan ditinggalkan demi meraih sawabnya ilmu. Hingga digambarkan akan berebut dengan cara saling membunuh. Itu. Kemudian yang kedua, waqala ba'dus salaf, dari sebagian ulama salaf bukan salafi ya, ulama salaf ini adalah ulama yang terdahulu. Jadi kira-kira pada zaman tabi'in, tabi'in dan pada masa itulah. Khairul mawahibi utawi pira-pira peparing iku al-aqlu wa syarrul masaib itu al-jahlu. Jadi orang yang punya akal, bahagialah orang yang punya akal karena itu harus kita gunakan dengan baik. Jangan sampai akal kita kalah dengan jempol kita. Jadi kita berpikir sekarang sudah jarang pakai otak tapi lebih pakai jempol. Ono berita didik langsung di-share ke adik diwoco. Itu namanya otak kita sudah kita taruh di jempol. Ono berita kematian koyo-koyo ondang-dango paling perhatian dewi innalillahi wa inna ilaihi raji'un dikirim tiba wong isik seger-meger. Itu berarti jempol awan dewe kecepatan. Diakui atau tidak dengan adanya handphone itu fungsi otak kita semakin banyak yang berkurang, semakin tidak maksimal. Nah, kalau otak gak maksimal itu berarti ini adalah satu-satunya pemberian Allah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain itu adalah akal kita atau otak. Akal yang ada di otak kita ini. Kalau otak semua hewan hampir punya, tapi kalau akal tidak punya. Ini yang membedakan. Kalau kita semuanya otak kita taruh, kita mengandalkan kepada gadget, berarti otaknya gak usah tinggu deke ae nang jero lemari disimpen. Gak usah gawe otak ganti gawe jempol wae, mikirin gawe jempol. Nah, kira-kira begitu. Oleh sebab itu, jangan lelah untuk belajar. Belajar itu bukan hanya melalui streaming, tapi juga melalui harus talaki begini seperti kalian yang ada di sini. Tapi karena memang itu adalah peraturan pemerintah terkait untuk menekan agar tidak semakin menyebarnya wabah COVID, kita harus taat kepada pemerintah. Karena memang COVID ini juga benar-benar kalau dianggap serius, memang serius. Kita jangan meremehkan, tapi juga jangan terlalu takut dengan virus ini. Karena memang masa inkubasinya cepat. Cari ilmu harus talaki begini, harus memuajah begini. Karena yang dari Rasulullah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau ada seorang belajar ilmu hanya murni melalui YouTube, melalui live streaming, tanpa ditasih kepada gurunya secara talaki, secara ketemu. Siapapun gurunya silakan di mana saja, tapi harus ditasih, digunakan kepada seorang guru. Tidak boleh kita hanya melihat melalui media sosial terus kita anggap itu sebuah kebenaran. Proses transfer ilmu dari kanjeng Nabi ke sahabat juga melalui cara seperti itu, dari sahabat ke tabi'in juga melalui cara seperti itu, sehingga menghasilkan hadis sahih itu juga karena faktor talaki, muajahah, dan seterusnya. Tidak ada satupun hadis sahih itu tanpa melalui proses transfer periwayatan hadis tanpa melalui proses talaki. Tidak ada, semuanya proses talaki harus ketemu. Harus ketemu, benar-benar ketemu. Antara yang meriwayatkan dan yang diriwayatkan itu harus pernah ketemu. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal
الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته